Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wasahbihi. Baik yang saya hormati Bapak Penguji Dr. Ismail DPI bersama Bapak Abdul Ilham DPD dan saya didampingi oleh Sekretaris Sidang Ibu Benranda Hajar DPI. Pada hari ini kita akan kemudian proposal skripsi atas nama Ferial Al-Qadiri. Ferial sehat-sehat ya? Ada belajar? So dikuasai kan? Ya? So hafal di kepala ini, tidak perlu lagi dipresentasikan begitu, cukup di apa yang ada di kepala ini dikeluarkan. Oke. Baik, untuk ujian seminar proposal atas nama Ferial Al-Qadiri NIM 1623116 dengan judul proposal skripsi strategi pendidikan agama Islam Organisasi Ikatan Tunanetra Muslim di Indonesia IKMI di Manado. Saya buka dengan mengajak kita semua untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya saya berikan kesempatan 5 menit ya sampai 7 menit lah pada Ferial untuk mempresentasikan ringkasan proposal pokok. Oke, disilakan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan proposal saya yang berjudul Strategi Pendidikan Agama Islam di Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia IKMI di Manado. Nah, pertama saya ingin menjelaskan apa itu IKMI. IKMI adalah pandangan dari Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia. IKMI ini adalah organisasi kemasyarakatan yang menghimpun para tunanetra Muslim dan orang-orang yang peduli terhadap perjuangan tunanetra Muslim di wilayah khususnya Negara Republik Indonesia. IKMI ini sendiri berdiri pada tanggal 25 Muharram 1920 Hijriah atau sekitar 11 Mei 1999 oleh kelompok Yayasan Himpunan Tunanetra Islam Yogyakarta dan Pemuda Islam Bandung. Sebelum itu, pada tahun 1967 di Bandung telah berdiri yang namanya Persatuan Islam Pemuda Islam Tunanetra yang berkiprah untuk menetapkan akidah di kalangan tunanetra. Nah, pada saat yang sama, tunanetra Muslim Yogyakarta pun membentuk wadah himpunan tunanetra Muslim yang yakni HITMI. Kemudian pada tahun 1982 di Semarang, kedua organisasi tersebut berfusi atau melebur menjadi HTI, yaitu Himpunan Tunanetra Islam. Namun HTI ini hanya berfokus di Yogyakarta saja dan kemudian mengubah diri menjadi Yayasan Himpunan Tunanetra Islam atau YHTI. Sebagian besar masyarakat Indonesia, khususnya tunanetra, terdorong untuk memperjuangkan potensi menurut pandangannya yang diyakini berdasarkan syariat Islam. Pada saat itulah kelompok tunanetra Muslim ini mengadakan Munasdi ini Musyawarah Nasional Tunanetra Indonesia di Lembang, kemudian melahirkanlah organisasi Ikatan Tunanetra Muslim ini sendiri. Nah, latar belakang judul proposal saya ini karena pendidikan pembelajaran merupakan faktor yang sangat penting dalam kehidupan manusia dan bahkan untuk diri sendiri, baik keluarga dan juga masyarakat.
Pendidikan merupakan proses sekaligus sistem yang bermuara dan berujung pada pencapaian kualitas manusia yang dianggap ideal. Selain itu, pendidikan diyakini mampu merubah peran sosial, budaya, politik, dan bahkan peradaban sebuah bangsa. Menurut Suparlan, tujuan pendidikan itu sama dengan tujuan pendidikan hidup itu sendiri. Karena sama, maka tujuan aktif pendidikan tidak membedakan jenis kelamin, ras, golongan, termasuk orang-orang yang mengalami cacat fisik atau mental. Ini artinya tidak hanya manusia normal saja yang mendapatkan pendidikan, namun manusia yang memiliki kesulitan belajar seperti disleksia, disgrafia, diskalkulia, ataupun penyandang ketunanetraan, misalnya tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, dan tunalaras berhak mendapatkan pendidikan. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana strategi Kementerian Netra Muslim Indonesia merencanakan pendidikan agama Islam bagi penyandang tunanetra. Yang kedua, bagaimana tunanetra Muslim melaksanakan pembinaan pendidikan agama Islam bagi penyandang tunanetra. Dan yang ketiga, evaluasi sendiri ke Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia sebab bagaimana monitor hasil dan tidaknya membina pendidikan agama Islam untuk tunanetra sendiri. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perencanaan dilakukan Ikatan Tunanetra Muslim. Yang kedua, mengetahui bagaimana pelaksanaan pembinaan pendidikan yang dilakukan oleh Ikatan Tunanetra Muslim. Dan yang ketiga, untuk melihat sejauh mana pelaksanaan dan perencanaan yang dilakukan oleh Ikatan Tunanetra Muslim sendiri. Definisi operasional, strategi secara umum memiliki pengertian suatu garis besar atau haluan dalam bertindak untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan. Pendidikan agama Islam. Yang kedua, pendidikan agama Islam adalah usaha sadar dan terencana untuk menyiapkan siswa dalam meyakini, memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran Islam dari kegiatan pembelajaran atau pelatihan. Ketiga, tunanetra. Secara etimologi berasal dari kata tuna yang berarti rusak, luka, kurang, atau tidak memiliki, dan netra yang berarti mata atau penglihatan. Untuk penelitian relevan, saya mengambil beberapa skripsi. Yang pertama, penelitian skripsi dari Asep Syarul Mubarak, Uin Syarifullah tentang strategi pembelajaran agama Islam di SLBA Aminah Tingkat Nasional Jakarta. Yang kedua, penelitian skripsi Muhammad Nasir Hasan, Uin Wali Songo Semarang tentang pemberdayaan penyandang disabilitas oleh DPC PPDI Kota Semarang. Yang ketiga, penelitian skripsi Ria Wulandari, Uin Wali Songo Semarang tentang pembelajaran PAI bagi anak berkebutuhan khusus. Metode penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Dengan menggunakan penelitian kualitatif, penulis menentukan bahwa data sesuai dengan situasi yang terjadi. Metode deskriptif digunakan untuk menghimpun data aktual. Terdapat dua pengertian. Yang pertama, mengartikannya sebagai kegiatan pengumpulan data dengan melukiskannya sebagaimana adanya, tidak diiringi dengan ulasan atau analisis dari penulis. Deskriptif semacam ini berguna untuk mencari masalah sebagaimana halnya hasil penelitian pendahuluan atau eksplorasi. Yang kedua, menyatakan bahwa metode penelitian deskriptif dilakukan oleh peneliti yang menggunakan metode kualitatif. Sekian. Terima kasih atas paparannya, Kerial ya. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Dr. Ishak dan Bu DPI selaku penguji pertama untuk memberikan masukan ataupun mungkin ada beberapa yang perlu diklarifikasi dari apa yang sudah disampaikan tadi. Untuk itu saya persilakan. Terima kasih kepada Ketua Sidang Seminar Proposal hari ini, Saudara Periwal Al-Kakiri. Ini 16 ya. Di dalam judul ini ya, apa yang Anda inginkan di strategi ini pendidikan agama Islam, khususnya untuk bagi Muslim? Saya pernah beberapa kali ikutan kegiatan IPI sendiri. Nah, di situ dua orang berkumpul melakukan pengajian, pembelajaran. Nah, masih kurang orang-orang untuk yang mau mengajar di situ, yang
Bisa ditunjukkan itu latar belakang Anda, ide pikiran Anda dalam latar belakang ada nggak? Karena saya baca tidak ada berdasarkan observasi. Karena Anda kalau sudah terjun langsung berarti Anda sudah melakukan observasi lapangan. Artinya berdasarkan keservisan peneliti bahwa ITMI yang ada di Kota Manado itu melakukan hal yang hubungannya dengan misalnya hubungannya dengan pengembangan pendidikan agama Islam atau ada hubungannya dengan pemahaman tentang pendidikan agama Islam itu atau pemahaman tentang pendidikan agama Islam itu kan harus ada ya. Anda di sini hanya mencantumkan berdasarkan WHO dan lain sebagainya, tetapi yang perlu Anda lakukan adalah itu data itu adalah data secara nasional atau secara kan kalau dalam latar belakang itu kan mengerucut begini, gitu ya. Bukan piramida terbalik ya. Jadi bukan makin hari makin membesar ya, tapi makin hari makin mengecil merujuk kepada apa yang harus Anda lakukan di dalam penelitian. Nah, di dalam latar belakang ini memang belum ada, makanya saya lebih langsung menanyakan apa sih keinginan saudara untuk melakukan penelitian ini. Nah, ternyata ide-ide itu muncul, Anda pernah bergabung di sana, pernah menyaksikan dan lain sebagainya. Berarti itu berdasarkan observasi tadi, ya. Itu yang harus Anda lakukan di dalam latar belakang itu. Jadi di samping dia landasan idealnya. Jadi sudah ada undang-undang, kemudian ada normatifnya ada, ya surat al-jurat itu sudah ada, itu sudah bagus, ya. Perlu diingat bahwa memang di latar belakang itu harus diperkuat dengan landasan-landasan itu. Tetapi ini saya mau tanya juga, ini pakai pedoman yang mana? 2018, 2020? Hah? Nah, kalau 2018 berarti semua kutipan yang Anda tidak perbaharui berdasarkan pada konsep pada buku orang lain atau pada literatur yang lain itu harus Anda lakukan satu spasi. Nah, setelah itu Anda akan menganalisis itu, ya. Di sini ternyata sama, ya. Mana kutipan langsung, mana kutipan tidak langsung itu sama modelnya, sehingga kita sudah sulit membedakan mana analisis saudara di sini. Nah, itu di latar belakang harus dilakukan seperti itu. Berikut ini judulnya adalah Strategi Pendidikan Agama Islam, ya. Organisasi Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia ITMI di Manado. Ini kan yang menjadi apa namanya menjadi data di lapangan untuk mendapatkan hasil itu kan ada instrumen yang Anda gunakan ya dengan menggunakan wawancara. Yang Anda wawancarai siapa? Yang diwawancara itu baru bendahara ITMI itu Pak. Rencananya untuk seminar hasil nanti baru mau ketua dengan sekretaris. Soalnya dulu masih lagi di tempat lagi ada akses. Jadi ini judulnya kalau berbicara untuk penerapan strategi pendidikan agama Islam pada organisasi Ikatan Tunanetra. Kalau itu ya penerapan. Jadi maksudnya gini, bagaimana sih kegiatan pendidikan agama Islamnya di sana? Itu yang harus Anda teliti kan begitu, ya. Jadi judulnya ini nanti akan dirubah lagi berdasarkan kesepakatan kita karena strategi pendidikan agama Islam organisasi Ikatan Tunanetra. Jadi ini apa maksudnya strategi yang bagaimana? Jadi kalau misalnya kita berhubungan dengan penerapan strategi pendidikan agama Islam berarti ada pola-pola yang dilakukan oleh mereka di sana sehingga itu akan muncul di rumusan masalah. Ya, nah di rumusan masalah ini kan ada 3 di sini, ya. Anda sudah cantumkan tentunya kalau judul itu akan berubah nantinya rumusan masalah nantinya akan dirubah lagi nanti. Nah, bagaimana strategi Ikatan Tunanetra Islam merencanakan? Jadi ada perencanaan, ada pelaksanaan, ada evaluasi. Nah, ini yang dilakukan di rumusan masalah ini sudah bagus ya rumusan masalahnya. Cuman di latar belakang itu dan judul itu yang harus perlu dilakukan perubahan karena di sini bagaimana strategi ikatan itu akan mengulang lagi pada rumusan masalah karena rumusan masalah itu sudah yang paling konkret yang harus Anda lakukan dalam penelitian. Jadi jangan mengulang lagi pada judul gitu.
ya. Jadi kalau boleh ini bagaimana strategi itu apa polanya, ya, bagaimana pola karena dalam merencanakan pembinaan, polanya bagaimana, ya. Itu masuk ada yang bagaimana perencanaannya, bagaimana pelaksanaannya, dan bagaimana pada evaluasinya. Nah itu yang harus Anda harus Anda rubah lagi, ya. Nah ini yang perlu dilakukan di sini banyak, ya. Ini berdasarkan WHO dan lain sebagainya, itu berdasarkan pada buku apa. Nah itu harus ada analisisnya di bawah, ya. Itu di halaman 3. Nah, ini kan kutipan langsung, Anda tidak perlu merubah karena itu berdasarkan pada jumlah, ada angka-angka di situ, sehingga Anda tidak harus merubah itu. Kemudian di dalam penelitian ini kan ada ayat ini, ya, ada halaman 4 surat Al-Hujurat ayat 13, ya. Ini di sini. Ini ada enggak pendapat seorang ahli fuqaha atau seorang ahli tafsir di sini sudah ayat ini? Ada enggak? Nah, itu harus dimasukkan. Jadi jangan langsung Anda yang menjelaskan di situ, tetapi ya harus ada pendapat para ahli atau Quraisyah atau siapa untuk lebih memperjelas, baru Anda kemudian melakukan pembedahan itu, melakukan analisisnya berdasarkan terjemahannya, kemudian berdasarkan pendapat para ulama. Ada 2 ulama menjelaskan tentang masalah ayat ini, ya. Jadi jangan sekaligus begini. Jadi karena kita bukan ahli tafsir, ya. Nah ini yang perlu di berikut penelitiannya, ya. Pendahulu yang relevan ini sudah bagus, ya. Ini coba di halaman 11. Di halaman 11 ini kan berdasarkan referensi yang penelitian terdahulu, ya. Ada 3, ya. Dari hasil itu berdasarkan peneliti yang relevan, kemudian ada footnote-nya di bawah. Itu sebenarnya bukan itu yang diminta di sini, harus Anda menyimpulkan sendiri berdasarkan judul yang Anda bahas. Jadi kalau di atas menjelaskan tentang bla 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 ini ada 3 penelitian yang terdahulu yang relevan ini bla, maka di penelitian saya mengupas masalah ini. Nah ini di sini kan tidak ada, karena itu dengan footnote. Tentu juga itu dari Wulandari, ya, dari Wulandari, ya, itu tidak bisa. Jadi harus ada di sini diisi dengan analisis berdasarkan penelitian terdahulu yang relevan yang mengemukakan di atas bahwa ada perbedaan misalnya antara penelitian itu dengan penelitian Anda. Jadi kalau misalnya mereka hanya ini contohnya, ya, mereka hanya membahas tentang masalah metodologinya, maka di penelitian saya membahas masalah hasilnya gitu, ya, sehingga terjadi perbedaan itu. Jadi supaya tidak terkesan bahwa Anda itu mengambil seluruhnya dari naskah atau kajian yang penelitian yang relevan. Nah, itu memang harus ada, ya. Ini Anda tidak cantumkan di sini. Untuk kajian teori, ya, teoritis, ya, kajian teoritis ini tentunya seperti saya katakan tadi bahwa Anda harus ada, walaupun ini kajian teorinya, tapi harus ada analisisnya. Anda saya tidak terkesan hanya memindahkan dari referensi yang lain kemudian masuk lagi, ya. Nah, itu harus ada seperti contohnya ini. Ini halaman 20, coba dilihat halaman 20. Ada? Nah itu sudah masuk pada klasifikasi ketunanetraan, ya kan gitu. Nah itu kan ada footnote-nya 26, ya. Nah itu Anda kupas lagi itu bagian di atas itu, jangan menutup footnote itu masuk pada subjudul. Kalau saya, ya, itu. Jadi harus ada analisis Anda. Nah seperti di
klasifikasi ketunanetraan ini kan ada sampai masuk pada itu masih ada footnote sebenarnya, ya. Klasifikasi ketunanetraan itu diambil dari mana? Nah, tentunya di halaman 21 di pada poin B itu pembagian berdasarkan kemampuan daya lihat, ya gitu kan? Nah itu harus ada footnote-nya di bawah. Kemudian harus Anda analisis. Ini kan teori yang mendukung penelitian saudara, ya kan? Seperti di sini dikatakan ya, pembagian berdasarkan kemampuan daya lihat. Jadi ada yang memang bisa melihat tapi tidak terlalu jelas, ya gitu ya. Mungkin ada yang memang total tidak bisa melihat, gitu ya berdasarkan observasi Anda. Ya. Ada yang memang masih ada cahaya, iya. Dia ke kamar mandi tidak perlu, pokoknya dia yang penting sudah tahu dan lain sebagainya. Nah ini kan teori. Nah karena ini teori ini sudah ada di sini, itu di bagian Anda pembahasan di hasil penelitian itu, ini teori ini yang mendukung. Jadi kalau pembelajaran pendidikan agama Islam kan, kalau yang sudah, saya nggak tahu terus ya, maksudnya kalau yang kan itu pakai apa? Pada saat membaca Al-Quran misalnya mengajarkan Al-Quran pakai huruf timbul kah atau gimana gitu kan? Al-Quran Braille. Nah, kalau itu yang dilakukan kan itu apakah itu ada klasifikasinya bagi mereka atau mereka hanya lakukan itu secara keseluruhan? Jadi tanpa yang ringan cacatnya, yang berat cacatnya, ya tetap harus melakukan itu. Nah ini adalah teori saudara ya sebagai pendukung di dalam melakukan penelitian di hasil penelitian nanti di bab 4. Ya, itu teori pendukung saudara. Ya. Di sini ada pembagian berdasarkan kemampuan daya lihat. Terjadinya kejahatan yang ini sejak kapan anak menderita tunanetra yang tergolong sebagai berikut: menderita tunanetra sebelum dan sejak lahir. Kan gitu kan? Kan itu diklasifikasikan. Faktor penyebab tunanetra. Ini contohnya 22 halaman 22. Ada buntut 27. Nah, itu misalnya Anda analisis dulu ke atas itu. Ya. Apa maksudnya Anda mencantumkan ini? Nah, itu harus jelas ya. Jadi jangan Anda menutup footnote. Nah, ini lagi halaman 24. Ya. Nanti ini kan tergambarkan nanti di bab 2. Jadi jangan lagi begitu Anda masuk pada subjudul yang lain Anda tutup dengan footnote. Sehingga tidak terkesan harus ada kesan bahwa Anda mengambil itu karena punya ide pemikiran. Jadi Anda tambah dengan ide-ide yang berdasarkan pada judul itu, ya dalam kesan masalah, ya Anda harus lakukan analisisnya. Nah supaya ini tidak terkesan seperti yang saya katakan tadi, hanya memindahkan tulisan orang masuk di sini, Anda ketik, tapi tidak ada apa sih yang sumbangsi pemikiran saudara terhadap konsepnya orang lain. Nah itu, jadi harus ada analisisnya. Oke. Ini jenis penelitian, saya tidak perlu harus masuk ke situ karena ada penguji kedua, ya. Nah, ini harus ada teknik analisa data, ada reduksi pengamatan, ya, uji keabsahan data, perpanjangan pengamatan, ketekunan pengamatan, triangulasi, reduksi data, menarikan kesimpulan. Untuk mendapatkan data Anda menggunakan apa ini? Ayo, wawancara ada ya. Jadi ini ada wawancara, ya. Ada dokumentasi, kemudian ada observasi. Itu masuk pengamatan itu ya? Ini kayaknya agak janggal ya. Teknik pengumpulan data itu ada 3. Yaitu observasi, itu pengamatan itu ya. Jadi pengamatan ini masih ganti observasi, lihat di referensi yang lain yang lebih bagus ya, supaya jelas. Ada observasinya, kemudian ada wawancara. Iya, ada wawancara, kemudian ada dokumentasi. Dari ketiga itu apa yang lebih dulu Anda lakukan, kita analisisnya di bawah nanti ya, setelah melakukan. Mungkin cukup buat saya, Pak Sari. Terima kasih pada
saya langsung saja kepada Bapak Abdali untuk memberikan masukan dan tanggapan kepada saudari Meriam Al-Qadiri. Silakan. Yang kami hormati Ketua Sidang Seminar Proposal Bapak Dr. Sahari MPDI, Ibu Dr. Anda Nurhayati MPDI selaku Sekretaris Sidang, Pembimbing 2 dan Ketua Prodi PAI. Kemudian ada rekan penguji Bapak Dr. Ishak Kalibo MPDI dan Saudari Ferial Al-Qadiri. Ya, yang pertama kami tentu memberikan apresiasi terhadap proposal ini karena sejauh pengamatan saya ini adalah proposal dengan originalitas judulnya yang kuat ya. Artinya belum pernah ada yang meneliti di Prodi PAI. Tentu itu adalah kebanggaan buat Ferial dengan judul yang segar ya, yang baru. Itu yang pertama. Kemudian secara umum proposal ini sudah bagus. Hanya beberapa teknis penulisan yang terjadi kesalahan. Saya pikir tadi sudah dijelaskan banyak oleh penguji 1 mengenai konten dari proposal ini ya. Kemudian berikutnya saya ingin mengklarifikasi, sudah observasi di sana ya. Boleh dikuatkan suaranya. Memiliki apa? Basis. Maksudnya apa itu? Kayak orang mendampingi ini kan ada beberapa kali ini buat kegiatan atau ada yang kurang ini membuat surat dan yang bisa coba rumah ketika sendiri gitu atau orang butuh kesini ke situ jadi orang yang mendampingi. Oh, pendampingan dari organisasi Anda ya? Ya, karena saya lihat juga dari PBNU ya punya kegiatan program di sana. Kalau tidak salah ya, karena saya pernah lihat ada Ustadz Rek 1 sering membuat kegiatan di sana. Oke, berarti kamu sudah mengetahui banyak informasi ya mengenai ITMI karena tadi bahwa kamu sudah aktif melakukan pendampingan dengan ITMI di Manado. Oke, kalau begitu saya ingin bertanya. Yang pertama, apakah organisasi ITMI di Manado ini punya legalitas tersendiri atau mereka turunan dari legalitas ITMI yang ada di pusat? Legalitasnya pakai ITMI pusat. Sementara yang di sini enggak legalitas. Legalitasnya sudah berdiri sendiri atau masih turunan dari pusat? Tunggu, jangan pakai kayaknya. Ya. Di sini kamu mencantumkan ada dokumentasi, ya kan? Mana tadi dokumentasi? Ya, dokumentasi ITMI, program kerja ITMI 2020 itu program kerja pusat atau program kerja ITMI yang ada di Manado? Itu ada footnote kamu di halaman 6. Ya, jangan pakai kayaknya. Kalau kayaknya itu kamu menerka-nerka ya. Ini dokumentasi yang kamu ambil di sini itu program kerja ITMI pusat, bukan ITMI yang ada di Manado. Pertanyaan saya, apakah program kerja ITMI pusat sama dengan ITMI yang ada di Manado?
Ya, sama. Kalau sama berarti di sini di ITMI di Manado itu ada kegiatan training latihan dasar kepemimpinan. Pernah dibuat enggak? Belum. Oke. Ada training komputer bicara bagi tunanetra. Pernah dibuat enggak? Belum. Oke. Ada training baca tulis Al-Quran. Ada enggak? Kalau training belum, cuma pengadaan begitu. Tunggu sebentar. Baru di sini ada training dai, ada program pengusahaan beasiswa dan seterusnya. Oke. Kalau begitu seharusnya kamu mencantumkan di latar belakang memberikan gambaran, oh kalau pusat program kerjanya seperti ini, ya kan disebutkan tadi. Nah, sementara di Manado sendiri yang terrealisasi itu berapa program. Yang terpenting adalah program yang berhubungan dengan pembinaan pendidikan agama Islamnya. Ya, baca tulis Al-Qur'annya itu yang penting sebenarnya. Kamu pernah lihat Al-Qur'an Braille? Di sana ada nggak Al-Qur'an Braille? Online Pak, ini seperti handphone. Soalnya kan handphone sekarang ada kayak apa sih? Kayak semacam aplikasi atau memang bawaan dari handphone itu aksesibilitas atau apa itu dia. Jadi orang sekarang seperti handphone kalau di Oh, mengandalkan pendengaran. Karena kalau tunanetra itu kan yang kuat dari pendengaran Pak. Terus pernah satu kali ikut pengajian ada di yang dia orang Boyong sini, itu bapak sebenarnya juga isu dia udah tahu mengaji, jaga dia pakai Al-Quran lain. Kalau ada kegiatan gitu dia yang bawa Dia oke. Berarti di sana belum pernah ada training Al-Qur'an Braille. Belum pernah. Jadi selama ini pengajian hanya mengandalkan aplikasi tadi. Mungkin ada Pak. Ada aplikasinya, saya bisa lihat. Bukan aplikasi Pak, di handphone bawaan pasti ada aksesibilitas. Oh iya. Kamu bilang tadi aplikasi. Terus mereka mengandalkan pendengaran. Iya. Ada berapa tunanetra di sana? Ada sekitaran 80-an kakak. Yang bergabung di dalam ITMI ini ada berapa? Iya Pak, 80-an kakak itu. 80-an kakak yang bergabung di dalam ITMI, dan mereka semua mendapatkan pembinaan pendidikan agama Islam di ITMI ini. Kan ada sempat wawancara dengan bendahara kemarin bilang orang ada rencana membuat memaksimalkan ulang dalam kegiatan-kegiatan karena kan baru-baru COVID, baru ada yang pulang kampung gitu, baru bilang ada juga kan beberapa mualaf dari itu. Nah sempat juga ada kegiatan-kegiatan dengan Pak Jafi, cuma orang ada kayak pengajian online itu di WA. Itu karena dari Kalau pengajian online di WA bagaimana ceritanya? gimana sih? Sementara mereka tunanetra. Grup itu Atau pakai audio? Iya, Pakai audio. Berkomunikasi via itu VN. VN ya. Oke, tunggu. Sebelum melangkah jauh, ada 80 tadi ya, 80, dan semua itu tunanetra ya. Tunanetra yang endogen, yang mereka buta dari lahir. Ada yang susah Pak. Buta karena penyakit atau kecelakaan begitu. Karena sakit Pak. Oke. Tentu akan berbeda ya nanti cara penangkapan kekuatan pendengaran mereka yang endogen dengan yang eksogen ya. Pasti tidak sama ya. Oke, tugas kamu nanti klasifikasi itu berapa orang yang memang tunanetra dari lahir dan berapa orang yang tunanetra karena faktor eksogen, faktor eksternal mungkin sakit atau kecelakaan dan lain sebagainya. Karena saya yakin pasti beda kekuatan pendengarannya. Nah, sementara nanti ketika kemudian Anda ingin meneliti, berarti pendidikan agama Islam yang mereka dapat itu di sini itu cenderung kepada ini ya,
proses belajar Al-Quran tadi, yang lebih rutin mana? Proses pembelajaran Al-Quran atau kajian-kajiannya? Kajian beberapa kali cuma seterhenti karena katanya pandemi ini bapak katanya sudah bisa. Yang memberikan ini kan judulnya strategi pendidikan agama Islam ya. Terus yang menjalankan peran strategi ini siapa? Ada aktor yang menjalankan peran strategi ini siapa? Dai. Dari beberapa orang yang lihat ini kayak kurang tersentuh begitu DP orang-orang di dalam, orang-orang ini yang memberikan pengajaran. Oh, jadi yang memberikan strategi ini ada aktor dari luar ya, bukan dari ITMI itu sendiri. ITMI itu sendiri pun ada program-program kerja untuk membina pendidikan agama Islam khususnya untuk tunanetra. Yang membina siapa? Dari ITMI sendiri. Berarti mereka juga tunanetra. Tunanetra juga. Ada ustadznya yang tunanetra. Terus siapa yang bina tadi dari tunanetra? Kan dari ITMI itu orang kan buat kelompok ini orang mungkin berpendapat bahwa orang kayaknya harus begini, harus semua panggil orang masih belajar atau gimana. Ya, karena ketika Anda berbicara tentang strategi, berarti seharusnya ada aktor yang bermain ya dalam menjalankan strategi ini. Nah, aktornya siapa? Kalau memang mereka di internal ITMI sendiri tidak punya aktor yang berperan sebagai dai untuk melakukan pembinaan pendidikan agama Islam, berarti ini ada aktor dari luar ya. Ada aktor dari luar. Nah, berarti saya bisa menarik satu kesimpulan bahwa ITMI ini belum menjalankan program kerja pusat ya, sehingga mereka ini banyak melibatkan dai-dai dari luar untuk menjalankan program kerja. Oke, tadi sempat disinggung Ishak juga, berarti harus ada penguatan dalam judul ini sehingga bisa lebih spesifikasi ya. Artinya siapa yang memerankan strategi ini dalam pendidikan agama Islam di ITMI di Manado. Ya baik, kemudian nanti ketika Anda melakukan penelitian harus mencari informasi mengenai yang pertama legalitasnya, oke, legalitas ITMI itu sendiri di Manado, apakah diturunkan dari pusat atau memang punya legalitas sendiri. Yang kedua, sekretariatnya itu tempat mereka belajar di situ kan, itu besar atau kecil? Ukurannya begini. Untuk menampung 80 cukup nggak itu? Nggak cukup ya. Emangnya setiap kali pengajian yang datang 80? Nggak semua ya. Oke, nanti diperjelas berapa orang yang memang rutin dalam melakukan atau mengikuti pembinaan. Ya, pembinaan dari 80 kakak. 80 kakak kan berarti ada suami istri, ada anak. Itu semua tunanetra. Ada yang Enggak, oh berarti hanya orang tuanya. Berarti jangan bawa kakak di sana. Karena tidak satu keluarga yang tunanetra. Dirinci saja berapa jumlah tunanetra yang tergabung dalam ITMI. Karena kamu di sini mengangkat data dari WHO, BPJS. Itu tahun 2016, 5 tahun yang lalu. Itu sudah kadaluarsa ya. Seharusnya ambil data informasi yang up to date. Berapa jumlah tunanetra yang ada di Manado misalnya, enggak secara umum, dan berapa jumlah tunanetra yang bergabung di ITMI, supaya jelas ya. Kemudian setelah itu program kerja apa yang mereka lakukan di sana,
yang tadi kan turunan dari pusat ada atau tidak yang dilaksanakan di sini. Kalau tidak, apa program kerja yang berhubungan dengan pendidikan agama Islam? Kayak tadi ada pembelajaran Al-Quran dengan menggunakan dengan menggunakan handphone ya, mengandalkan pendengaran, atau ada pembinaan secara rutin yang dilakukan melalui grup WhatsApp, itu harus dilacak yang berhubungan dengan pendidikan agama Islamnya. Ya, apalagi di sana ada yang mu'alaf banyak enggak? Berapa orang itu banyak atau udah berapa banyak? Itu ya latar belakang, ada latar belakang itu. Kalau dia banyak, kamu bisa spesifikasi ke mu'alafnya, itu kan lebih menarik kan? Kalau dia banyak ya. Kalau banyaknya itu kan saya tidak tahu berapa datanya. Oke, itu gambaran umum ya di latar belakang. Oke, dokumentasi ITMI ini kamu ambil di website atau di mana? Nah, itu tidak ada cantuman websitenya di sini. Di footnote-nya nggak ada. Nah, kemudian di penelitian terdahulu yang relevan, kalau boleh kamu harus mencari skripsi atau karya ilmiah yang spesifikasinya ke tunanetra ya, karena di sini yang kamu ambil itu ada disabilitas, ada juga SLBA itu kan beda ya. Kalau dapat cari yang berkebutuhan khusus, dalam hal ini tunanetra, itu lebih bagus. Di PAI ada yang meneliti anak berkebutuhan khusus tapi tidak spesifikasi ke tunanetra. Kalau tidak ketemu, bisa dirujuk itu sebagai salah satu penelitian relevan mahasiswa prodi PAI. Ada dua kalau tidak salah ya, ada yang di Gorontalo dan ada yang di Kota Mubagu. Di Manado ada tapi sudah lama penelitiannya. Nah, kemudian dalam metodologi penelitian ini kamu menggunakan penelitian apa? Kualitatif pendekatan apa? Ada tidak pendekatan khusus kamu dalam melakukan penelitian ini? Ada enggak pendekatan khusus? Enggak. Kamu bisa berdialog secara terbuka dengan para tunanetra ini? Bisa. Nyambung kalau ngobrol? Berarti kamu tidak butuh pendekatan khusus dalam penelitian ini? Tidak harus. Nah. Oke. Nanti di metodologi penelitian itu sudah konkret ke masalah data ya. Ini karena ini masih proposal, saya pikir ini masih gambaran umum, tidak masalah. Tapi kalau sudah ke skripsi, itu di metodologi penelitian seperti ada dokumentasi, ada wawancara, ada reduksi data dan lain sebagainya. Itu harus spesifikasi ke data konkret penelitiannya seperti apa. Oke, secara umum ini bagus. Tinggal beberapa teknis ada kesalahan sedikit dan direvisi dengan menggunakan pedoman ya, pedoman 2018 supaya seragam ya. Oke, baik, terima kasih. Sekian dari saya kembalikan kepada ketua. Baik, Feria, ada sedikit yang saya mau kasih tahu. Pendidikan itu kan ibaratnya sama dengan tubuh. Ya.
Kalau tubuh itu kan banyak yang kita lihat sih, mulai dari rambut, ya kan? Ada kepala ada mata, ada hidung, ada mulut, ya kan? Nah, kalau kita mau bicara, maka harus fokus. Jangan bicara tentang mata, tapi kemudian kaki yang diceritakan. Ya. Kalau misalnya bicara tentang mata saja, itu bisa kita bicara tentang fungsi mata atau pada zatnya itu sendiri. Ya. Dari aspek kedokteran berbeda lagi mungkin dari aspek psikologi melihat mata itu. Nah, sekarang maksud saya begitu luasnya pendidikan itu sangat luas, ya. Tergantung kamu nanti fokusnya kemana. Nah, sekarang ini kan kamu bicara tentang tunanetra. Tunanetra itu apakah dia fokus kepada lembaganya atau pada pembelajarannya atau pada pendidikannya. Nah, kalau di dalam pendidikan itu ada faktor determinan. Ada berapa ya? Ada guru di sana, ada peserta didik di sana, ada kurikulum di sana, ya kan? Ada media, ada interaksi pembelajaran. Itu saja kalau kita mau fokus pada aspek-aspeknya. Kalau kita mau mendalami pada aspek tertentu di situ, itu ya cukup cukup sulit untuk kita bisa memberikan penjelasan secara utuh, apalagi kalau kemana-mana. Nah, maksud saya ini, saya ingin memastikan Ferial maunya dengan judul ini apanya sih yang mau diteliti, karena saya melihat di rumusan masalah itu itu tidak fokus gitu. Nah, apakah yang dimaksudkan strategi di sini adalah pada pembelajarannya? Strategi pembelajaran. Kalau strategi pembelajaran hanya terkait dengan transfer ilmu. Apakah transfer yang berada di dalam satu kelas ataupun di luar yang formal itu bisa jadi. Nah, apakah itu yang dimaksudkan? Atau pendidikan yang dimaksudkan secara kelembagaan, secara umum, gitu. Nah, kamu harus memposisikan diri. Nah, karena di dalam latar belakang itu memang saya membaca dari awal, saya sudah sedikit arahkan sebelumnya. Ini kan tidak menang. Jadi kamu berbicara di latar belakang itu tentang pendidikan, pembelajaran, seharusnya langsung kepada tunanetranya. Misalnya kamu harus sebagai pendidik sudah harus memposisikan ada keberpihakan, bukan berarti kita subjektif dan tidak. Maksud saya keberpihakan di sini memposisikan diri. Misalnya saya menyorot misalnya ada diskriminasi terhadap tunanetra di dalam hal pendidikan. Mulailah bercerita dari situ, berarti yang kita concernkan di situ pada aspek itunya. Begitu banyak lembaga pendidikan di Indonesia atau di Manado, tetapi tidak mengakomodir kepentingan itu, sehingga misalnya dampak ikutannya adalah apa yang terjadi? Banyak anak tunanetra yang tidak belajar, tidak punya kesempatan sekolah dan lain sebagainya. Nah, misalnya seperti itu. Padahal misalnya undang-undang memberikan ruang kepada mereka, dan itu kewajiban kita. Bahkan agama pun menegaskan, misalnya masuklah itu tadi tentang ayat, ya ini jauh ayatnya ini, bukan ayat ini, tapi coba baca Abasa. Nah, itu Abasa lebih tepat karena itu bercerita tentang Abdullah bin Umi Maktum yang datang kepada Nabi, dan Nabi menolak, bukan menolak, bermuka masam ya. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Ketika ada orang buta itu datang, Nabi bermuka masam dan berpaling. Nah, itu pas mengena ini. Gitu. Kalau itu bicara tentang
tentang tunanetra, maka ayat yang dicantumkan itu baiknya bahasa itu. Kalau ini kurang relevansinya dengan ini kurang. Yang bicara tentang penciptaan manusia ini tidak ada hubungannya. Maksud saya dari awal itu kamu sudah fokus aspek apanya, atau pada kelembagaannya bisa juga, misalnya lembaga pendidikannya. IPMI sebagai lembaga pendidikan, bagaimana IPMI ini misalnya kalau istilah itu shocking introduction atau shocking statement. Jadi dari awal itu kamu sudah memberikan tembakan yang merangsang kepada pembaca bahwa IPMI Manado sudah sukses memberikan pelayanan pendidikan kepada 1.000 tunanetra. Misalnya, itu kan hebat ini. Kan begitu. Dari awal kamu sudah masuk situ, tak. Jadi jangan terlalu jauh ya, ibarat orang mau lari, kamu ancang-ancangnya jauh sekali sudah lelah. Maka di depan ini kan banyak yang tidak nyambung, ya. Nah, tulisan kamu di latar belakang banyak tak nyambung. Nanti di belakang baru masuk di situ, tarik ke depan. Yang di belakang itu tentang undang-undang tentang apa itu tarik ke depan sih. Mendukung tadi pernyataan kamu itu bahwa lembaga itu harus memberikan pelayanan kepada tunanetra. Ya kan? Ada aturannya. Kalau ada perdanya misalnya dan lain sebagainya. Nah, saya tidak bisa memberikan kepada Ferial. Ini semuanya tergantung dari posisi Ferial di dalam penelitian ini. Apa maunya? Kalau saya begitu. Jadi semua kembali kepada Ferial. Nah, kalau misalnya strategi pembelajaran ya oke, kita fokus kepada pembelajarannya. Karena kalau bagi saya pendidikan itu cukup luas sekali. Kan? Di rumah misalnya kita terjadi pendidikan, kan? Ya perlu ada ketegasan dan kekhususan dari ini. Iya, memang masih miskin data di sini. Seharusnya di sini juga ada informasi-informasi awal tentang misalnya berapa banyak tunanetra yang ada di situ, atau meyakinkan pembaca juga bahwa di mana ini banyak tunanetra yang mungkin tidak terabaikan lah bahasanya seperti itu, yang tidak ditangani secara baik oleh pemerintah, ya. Gitu. Oke, mungkin saya berikan ini dulu kepada pembimbing dua, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sederhana pertanyaannya tadi saya ingatkan kembali ayat yang dikutip di mana ini ayat yang banyak yang disinggung ketika orang kawin ini dia ini ayat yang kamu dari laki-laki perempuan sepusu motivasi untuk banyak anak. Kalau orang kawin, ini baca ini kan diceritakan untuk kamu supaya saling kenal mengenal. Jadi belum akan harus cari tentang ini karena ada subjek di sini, ada kurikulumnya, ada materinya, memang ada dirinya di situ. Tinggal semacam dia masuk dalam pendidikan formal atau informal atau non formal. Non formal. Jangan yo ini karena sekarang non formal. Ya, tapi kenapa Anda ini materi pembelajaran PAI ada kurikulumnya, ada apa? Betul-betul memang dirasakan ada atau memang cuma di sini? Polanya saya mengerti di sini karena kamu pendidikan agama, tapi kan belum tentu kalau ini ada di sana diterapkan. Jangan bikin susah. Ada pembelajaran, ada pembelajaran tentang PAI. Kenapa?
sampai pasal. Yang tunanetra. Nah, itu Kan tiket. ada dulu kalau di apa tunarungu yang di Kota Bupati memang ada pembelajarannya dia tunarungu. Tapi yang tunanetra dia di Kota Dia ini yang paling pertama. Yang sebelumnya tunarungu. Tapi ini jangan sampai kelabakan nanti. Padahal ini kan formal. Betul ada kurikulum PAI di sana, ada silabusnya, ada apa dan cuma lihat baik-baik. Ini enggak ada. Oke padahal. ya pada Ini dari tadi. pasal Dia TV jadwalnya bagaimana atau ini judulnya ini Pak pembinaan kah atau apa ini coba dilihat tentang pembelajaran PAI kan kalau pembelajaran PAI ada kurikulum, ada silabusnya, ada RPP ini tanya ternyata di sana kan tidak. Siapa yang Nggak masalah. Nah, masalah kalau dia ini Kan non tidak. formal. Non formal. Teorinya pada pendidikan formal. Nggak masalah. Ya silabus yang dimaksudkan bukan silabus definisi ya, pendidikan formal. ya katanya dulu memang di sana ada dilaksanakan di situ. Ada pembelajarannya. Ini semua nanti kita Kalau secara formal tidak ada, namanya tidak ada yang lain, sebab pendidikan yang biasa kajian, kajian. Tapi ini kan punya tujuan. Ada tujuannya toh. Jadi kajian-kajiannya misalnya kalau untuk kami Ada materinya toh. Iya, Ada metodenya. ada. Ya boleh lah berarti meskipun dia tidak formal. Tapi ya pendidikan itu kan ada berapa jenis kan? Ya, kalau jadi bisa saja yang tidak formal itu tidak seperti yang ada di cuma sekolah. dari awal kalau sebelumnya Pak yang pernah tunarungu memang di Kota Bupati itu ada sekolahnya, ada memang kurikulumnya. iya SMP, Di dia SMP A, B, C. Tapi ini dia Ini kan dia non formal bukan formal. lebih baik pembinaan pendidikan agama Islam, strategi pembinaan pendidikan agama Islam. Pola pembinaan, masuk tadi pola atau pola pembinaan yang sering dilakukan oleh siapa tuh? Ustadz Rajapi kan banyak masih. Banyak. Maksudnya lihat materinya, kalau dia pijit dia membaca doa atau enggak. Kan itu masuk pada bagian-bagian itu kan profesi mereka, gitu kan? Jadi profesi mereka itu kan ada grup-grup. Ada tunanetra itu yang memang grupnya itu, jadi tukang pijit, bagian salah satunya. Nah maksudnya gini benar ya. Itu ada dokter, ada dokter di itu, sana. kemudian dia memayungi itu, kemudian mendirikan ada yang di muka bangsa. Yang di Garuda ada. Iya, memayungi itu, kemudian ditempatkan mereka di situ. Nah sekarang kalau hubungannya dengan pendidikan agama Islam, apa maksudnya apa materinya ada hubungannya dengan itu? Tapi fokus kepada agama Islam. Agama Islam. Tadi kan sudah dikasih gambaran. Kamu mau fokus ke IPMI-nya atau fokus ke Iya. program pembinaannya? Nah kalau program ya program Pembinaan tapi yang berkaitan dengan agama. agama. Itu ya. Nanti diuraikan di apa di latar belakang tadi ya, diperjelas di situ program itu dia. Ya. Hanya ini loh, kayak secara teori, kamu ikuti ini. Kalau di rumah Ikuti, maksudnya dicari di sana kurikulumnya, meskipun tidak ada kurikulum paten seperti yang ada di sekolah, tapi kan pasti ada kurikulum itu. Jadi tetap rujukannya kepada teori ini, tapi kamu cari kurikulum ternyata ini ada tahapan-tahapannya di sini dalam belajar.
Oh ini materinya pengenalan awal ini, kedua ini, kan pasti ada itu. Meskipun mereka mungkin tidak menulis itu, tidak tidak sistematis tertulis begitu. Tetapi sebagai peneliti bisa merumuskan itu. Gitu. Nanti diperjelas ya. Nanti lebih jelasnya lagi ada nanti videonya ya. Dalam kegiatannya, video ditampilkan. Ya, supaya orang yakin pembimbing dan pemudi kegiatan-kegiatan yang apa. Ada suami istri yang tunanetra di situ? Oh, ada ya? Oh, orang tua. Ya maksudnya suami istri itu kawin tapi sama-sama buta, nggak bisa melihat. Ada yang begitu juga yang Mereka bisa enggak bicara, tapi tinggal di sama-sama. sekretariat kan? Enggak kan? Rata-rata kontrakan, kos-kosan. Kos-kosan. Kos-kosan itu nih. Datangnya sukarela. Nah, gini, nanti ini menarik sekali untuk ya, maksudnya di wawancara itu yang suami istri, yaitu terus Dia kan tak tinggal di sekolah situ toh. Kalau misalnya dia bimbing sholat, Dia tak tinggal di sekolah situ nanti dia datang. Nyata dia kan selalu. dia Bapak ya ada bapak ada. Oh. Anak-anak. ada Di asu toh berarti ada terbentuk. Nah, itu makanya di apa? Ular. Dia bukan tuh bahwa dia tinggal di situ diasuh oleh yang lokasi itu tetap ke situ. jadi tidak cocok ini DP apa ada DP kurikulum dan DP apa nih? Saya tahu itu ya, suami istri itu perlu ada observasi. Cuma Wawancara. dia tidak tinggal di situ ada satu lembaga cuma datang samalah dengan majelis taklim. Iya. Begitu. Majelis taklim. Ya non formal. Saya yakin ada itu dari ITMI pusat, dia punya kurikulum. Karena di sini ada pembinaan dai, ada pembinaan baca tulis. Dari pusat ini dia isi. Nanti dimuat di jurnal ini. Itu tak ada. Oke begini Jo, nanti Sorry, buat dulu, sorry. terserah kamu apa pilihannya. Nanti data yang ada kan kita mengikuti data, loh seperti apa datanya. Nanti di hasil baru kita lihat format videonya apakah ke pembinaan atau kepada pembelajarannya. Kalau pola pembinaan Gitu. pendidikan agama Islam sudah masuk. Boleh. Nanti Pola-pola apa yang dia jangan lupa yang suami istri yang pertemuannya ada pertemuannya dia setiap hari Senin tanggal minggu kesekian dikumpul kegiatan ini gitu dia masuk tapi kalau ada yang di perkampungan sini yang sama-sama dia cari pasangannya kawinnya Iya. Pak Ali dari keponakan. Katanya Pak Ali itu dari istri, iya juga. Enak juga. Nggak terlalu bising di rumah kan? Nggak terlalu bising. Kalau yang tunanetra itu gimana ya? Misalnya sholat bersamaan gimana? Itu kan perlu digali ya. kalau di sini mana kapan direhabilitasi? Itu kan tergantung dia mau bayar. Kalau suaranya merdu ya bayarannya kan bidadari dong. Maksudnya kita bimbing jamaah kan. Ini lucu, ini menarik juga ya. Luar biasa memang Pak. Tolong dikasih bagus ini. Karena orang kita saudara ada satu lembaga dia tinggal di situ ada gurunya ada yang mengajar di asli tadi yang bisa ternyata kan tidak ada. Pekah. Terkenal kita. Nanti Dia kalau sendiri nanti kamu harus yang baru begini jadi bentuk-bentuk Pembinaan Iya, polanya. dari polanya itu polanya harus dicari. dari apa yang Dia dilebihkan di kapan dia dilaksanakan berapa kali dia seminggu itu yang apa Pak Raja kegiatan tuh kalau pembinaan apa itu dia Misalnya gini, bagaimana saya kasih uang, kemudian dia sudah memindahkan mana yang 5.000, yang mana 100.000. Itu kan ada metodenya ya. Mana usia 20 tahun, mana usia 30 tahun. Jadi gampang itu kasih lihat orang. Maksudnya apa yang begitu? Berapa ini kan? Di Urakol ya bilang 50 bilang 5.000 bukan 5.000. ya sama kan dia kan ibu tanya ada dia kok kalau
kalau bicara Oh, bagus, menarik. tentang Sudah kurikulumnya menarik. apanya dia dengan pelajaran apa yang dia pelajari di sini tentang PAI itu Saya tidak gimana mau- dicari? Jadi Ferial begini, semua data yang kamu dapatkan di sana terkait dengan ini kamu ambil, ya. Hasil wawancara jangan dibuang. Kamu dokumenkan aja semuanya terkait dengan saran-saran tadi ekonomi itu, cari semuanya. Nanti kamu konsultasi, ya. Oke. Saja begini. Oke, baik, terima kasih kepada seluruh pengundi dan pembimbing yang sudah memberikan masukan. Saya kira cukup banyak. Memang ini judulnya cukup menarik. Iya, lucu ya. Dan ini bisa melahirkan banyak tulisan Tulisan ini, ya. tergantung dari data yang didapat nanti. Jadi kita bisa fokuskan kepada sumber tertentu nanti, ya. Serial kumpulkan saja sebelum turun, nanti konsultasi untuk menyusun pedoman wawancaranya seperti apa. Oke?